ASN, saya ucapkan selamat untuk Anda. Kenaikan gaji nih untuk Anda dari pemerintah. Bukan hanya soal gaji, sejumlah kementerian dan lembaga pun atau KL dikabarkan akan menaikkan persentase tukin PNS bahkan hingga puluhan persen kenaikannya. Tentu hal yang menjadikan kabar yang baik begitu ya, atau menggembirakan untuk Anda, untuk para PNS di Republik ini. Tapi apakah dengan adanya kenaikan gaji PNS ini tidak menyebabkan kecemburuan sosial tentunya bagi para kaum buruh yang harus berteriak-teriak, berorasi di depan gedung Dewan Terhormat terlebih dahulu untuk memperjuangkan kenaikan gajinya. Nah, kita akan bahas bersama di siang hari ini dalam Auto Disayang Mertua, gaji PNS akhirnya naik. Kabar gembira ini tidak hanya soal gaji saja, di mana Menpan RB mengungkapkan perihal tunjangan kinerja atau tukin PNS yang kini juga tengah dikaji oleh pemerintah guna ada penyesuaian kenaikan. Nah, menurut Menpan RB, kenaikan besaran tukin di tiap kementerian dan juga lembaga juga nantinya akan beragam, bisa saja naik 10 atau bahkan hingga 20% banyaknya tergantung dari target kinerja yang dicapai oleh masing-masing kementerian lembaga yang nantinya juga akan dikaji oleh pejabat berwenang. Dan memang menarik juga Anda bicara perihal tukin karena Presiden juga memberikan tukin khusus bagi pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menurut kelas jabatan tertinggi berada di angka hingga 35 juta rupiah besarannya. Tentu angka yang cukup besar juga begitu ya untuk nominal tunjangan kinerja atau tukin. Tapi angka ini tentu pantas diberikan pada pegawai KPK agar makin baik kinerjanya dan tentunya terhindar dari goda-godaan setan begitu ya saat melakukan tugas PNS-nya dan di lapangan atau memberantas para koruptor yang ada di negeri ini. Dengan adanya kenaikan gaji para PNS ini sebetulnya gaji mereka apabila dibandingkan dengan PNS di sejumlah negara lainnya atau negara di dunia begitu seperti apa sih? Apakah memang untuk standar gaji kita sebetulnya sudah cukup tinggi atau justru sebenarnya masih cukup kecil apabila dibandingkan dengan negara lain? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita mengamati untuk gaji PNS di sejumlah negara bisa kita lihat di sini begitu ya di grafiknya ternyata Korea Selatan atau Korsel cukup tinggi dalam penentuan atau memberikan gaji bagi para PNS-nya. Tapi bisa kita lihat juga di sana living cost-nya yang tinggi juga tentu jadi pertimbangan pemerintah Korea dalam memberikan gaji para PNS-nya di angka tersebut. Apalagi kalau kita lihat Jepang dan juga Singapura memang memegang status negara maju, angkanya juga lebih tinggi lagi begitu di sana, di mana memang untuk para PNS-nya juga mengikuti inflasi yang ada di sana juga. Nah, memang PNS di sana kalau kita lihat sih tidak mager-mager begitu ya, tidak seperti di negara Konoha yang gajinya minta tinggi tapi ternyata PNS-nya masih mager. Nah, ini tentu jadi permasalahan tersendiri. Semoga sih enggak ya, karena memang malu juga gaji besar tapi kinerjanya ternyata tidak maksimal, tidak sesuai begitu dengan kinerja yang tentunya diberikan gaji yang cukup besar. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk Malaysia dan juga Vietnam, Filipina masih tergolong rendah lah ya angkanya atau jauh dari negara-negara yang saya sebutkan sebelumnya tadi ada Jepang, Singapura dan juga Korea. Nah, di sini memang untuk gaji PNS di Indonesia, kalau kita lihat secara garis besar, memang masih cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, seperti Malaysia, Vietnam, dan juga Filipina. Lalu sebetulnya dengan adanya kenaikan gaji bagi PNS Indonesia ini memberikan dampak apa saja sih bagi para profesi lainnya, khususnya pegawai swasta atau buruh? Kita lihat di slide selanjutnya. Dan kita amati untuk secara dampaknya, persis dengan apa yang yang saya sebutkan tadi di awal dari isu ini, kaum buruh pun yang diwakili oleh Presiden Partai Buruh Bapak Said Iqbal menyindir soal kenaikan gaji para PNS kita, di mana dirinya juga meminta adanya penyesuaian kenaikan gaji PNS juga harus diiringi dari penyesuaian kenaikan gaji para buruh. Bahkan untuk persentasenya atau persentase kenaikannya, karena para buruh dianggap adalah profit center, seharusnya bisa ada kenaikan hingga 15% di tahun 2024 nanti. Apalagi menurutnya gaji para buruh di Indonesia juga masih tergolong rendah. Di sini memang semoga gap gaji antara PNS dan juga buruh juga tidak terlalu melebar begitu ya, agar memang gesek-gesekan atau bergesekannya kecemburuan sosial tidak makin terpampang nyata antara profesi idaman mertua dan juga pegawai swasta. Tapi yang paling penting siapapun nanti yang akan dinaikkan gajinya harus memaksimalkan juga kinerjanya sesuai dengan level gaji yang diterimanya. Sepakat ya dengan hal ini, karena memang merdeka Indonesiaku, merdeka juga gajiku. Merdeka. Menteri Keuangan. Pertama-tama kami menyapa seluruh Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu para pensiunan dalam keadaan sehat walafiat.
Jadi di video kita kali ini, Bapak Ibu, sebuah informasi terbaru yang kembali kami sajikan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan perihal tabel baru daripada kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang akan ditransfer pada 1 September 2025. Tentu ini sebuah informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan, karena sebelumnya Bapak Ibu Presiden Subianto telah melaporkan RAPBN dan juga nota keuangan pendukung yang diselenggarakan pada tahun 2002. Nah, bagaimana informasi selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan nota keuangan Yang resmi diumumkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto serta tabel gaji baru bagi Bapak Ibu pensiunan. Silakan disimak video ini sampai selesai. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasannya Bapak Ibu. Dan di sini kami telah menampilkan sebuah berita nasional yang diterbitkan pada Minggu 17 Agustus 2025 kemarin. Adapun judul berita yang akan kami sajikan ini kepada seluruh Bapak Ibu sebagai rujukan utama kita, yakni Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2026 resmi diumumkan Prabowo Subianto. Segini gaji Bapak Ibu pensiunan ASN yang pasti ditransfer pada 1 September 2025. Nah, sekarang kita coba bahas informasinya Bapak Ibu terkait dengan kenaikan gaji atau gaji baru Bapak Ibu pensiunan ini yang resmi direalisasikan oleh pemerintah pada 1 September 2025 yang akan datang. Berdasarkan berita yang dilansir oleh ayobandung.com, Bapak Ibu Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan nota keuangan dan RAPBN 2026 pada Jumat 15 Agustus 2025 lalu. Jadi seperti kita ketahui dulu Bapak Ibu ya, bahwasanya beberapa waktu lalu atau tepatnya pada Jumat 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan atau melaporkan nota keuangan dan juga rancangan anggaran penempatan belanja negara tahun 2026 di hadapan para DPR dan juga MPR, di mana beliau menjelaskan rangkaian program atau kebijakan-kebijakan di tahun 2026 yang masuk di dalam nota keuangan, pajak, dan juga RAPBN 2026. Selanjutnya, adanya pengumuman ini sempat memberi harapan baru untuk para pensiunan ASN dalam hal kenaikan gaji pokok. Sedikit yang berharap agar pada 1 September 2025 mendatang, para pensiunan ASN sudah mulai menerima gaji pokok dengan ketentuan yang baru. Jadi, selain dari laporan dari nota keuangan dan RAPBN ini, Bapak Ibu sebenarnya ada hal yang sangat ditunggu-tunggu secara khusus bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Di mana sebelumnya beredar informasi bahwasanya Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji para pensiunan, baik itu ASN, TNI, dan Polri di tahun 2025 yang akan disalurkan di tahun 2026. Namun, seperti yang kita pahami bersama dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, belum menyinggung soal kenaikan gaji para pensiunan tersebut dan juga para ASN di seluruh Indonesia. Selanjutnya, hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya, kenaikan gaji sempat diumumkan bersamaan dengan pembacaan nota keuangan dan RAPBN. Selain itu, harapan adanya kenaikan gaji ini juga dikarenakan pada tahun 2024 lalu, pemerintah telah menyampaikan wacana kenaikan gaji bagi ASN aktif dan juga pensiunan di tahun 2025. Jadi, kalau di flashback atau kita kembali pada tahun 2024 lalu, Bapak Ibu pemerintah memang sempat menyampaikan terkait dengan wacana kenaikan gaji bagi Bapak Ibu ASN dan juga seluruh pensiunan yang akan dinaikkan pada tahun 2025. Namun sayangnya sampai saat ini Presiden Prabowo belum memberikan kepastian soal kenaikan gaji tahun 2025 baik untuk ASN atau pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Bahkan dalam pembacaan nota keuangan ada RAPBN 2026, Presiden sama sekali tak menyinggung soal gaji pokok ASN. Jadi Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya pada penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto belum atau tidak menyinggung soal kenaikan gaji ini, baik itu bagi ASN aktif maupun para pensiunan ASN di tahun 2025 atau 2026. Nah, sekarang kita coba simak secara bersama-sama Bapak Ibu, kenaikan gaji di kalangan pensiunan ASN saat ini masih sebatas harapan dan belum diketahui kapan akan naik lagi setelah terakhir dirombak pada tahun 2024. Oleh karena itu, Bapak Ibu pada 1 September 2025 mendatang, pensiunan ASN masih akan menerima gaji sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2025. Nah, perlu digarisbawahi Bapak Ibu karena belum ada regulasi baru terkait dengan kenaikan gaji yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pensiunan. Maka rujukan utama untuk pencairan gaji Bapak Ibu pencairan nanti pada penyaluran gaji 1 September 2025 oleh PT Taspen masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan ASN
yang sudah berlaku selama ini dari pemerintah. Dan kami mengharapkan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan agar melakukan autentikasi andal by Taspen sebelum jatuh tempo tanggal 1 pencairan gaji para pensiunan ASN, baik itu pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Baik, nah sekarang kita coba simak secara bersama-sama tabel gaji yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan nanti pada 1 September 2025. Nah, untuk golongan 1 sendiri, Bapak Ibu, sini kami telah tampilkan mulai dari golongan 1A sampai dengan golongan 1D beserta nominal yang diterima Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, gaji yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan golongan 2 kami juga tampilkan di sini, mulai dari golongan 2A sampai dengan golongan 2D beserta nominal yang diterima oleh masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Selanjutnya, gaji yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan golongan 3 mulai dari golongan 3A sampai dengan golongan 3D beserta nominal yang diterima oleh masing-masing Bapak Ibu pensiunan berdasarkan golongan. Dan terakhir, Bapak Ibu, gaji yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan golongan 4. Nah, di sini telah kami tampilkan tabelnya Bapak Ibu ya, mulai dari golongan 4A sampai dengan golongan 4E beserta nominal yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan nantinya pada 1 September 2025. Dan perlu kami jelaskan juga Bapak Ibu, selain gaji pokok yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan, ada 3 jenis tunjangan dengan ketentuan besaran yang masih sama seperti tahun lalu. Pertama, Bapak Ibu, tunjangan anak yang diberikan sebanyak 2% dari gaji pokok pensiunan ASN masing-masing. Kemudian tunjangan suami istri, di sini kami tampilkan Bapak Ibu ya, yakni tunjangan suami istri yang akan dibayarkan sebanyak 10% dari gaji pokok Bapak Ibu pensiunan. Dan yang ketiga adalah pensiunan ASN yang menerima tunjangan pasangan dibayarkan dalam bentuk uang rupiah sebesar Rp72.420 per orang atau setara dengan 10 kg beras. Dan ini semuanya sekaligus dibayarkan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan. Jadi itu saja informasi dari kami Bapak Ibu.